Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya semua? Kayaknya masih belum ada yang masih di mute ini. Salam ini harus dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, gitu dong. Di awal itu kita harus ya apa tuh namanya ya? Harus wow gitu ya, harus semangat. Nggak tahu nanti di pertengahan pada ngantuk atau gimana ya. Yang penting di awal ini kita sudah memberikan giroh semangat kita dalam mempelajari ilmu. Ya insya Allah hari ini akan dibersamai oleh Mas Alfian Rendra. Ya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa pembukaan itu selalu ya mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan diri saya sendiri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa ya? Karena dalam Allah mengatakan dalam surah Ibrahim itu ayat 7, dan ingatlah tak kala Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini sudah menjadi kunci ya. Barangkali hari ini kita kurang bahagia, kurang kurang senang hidup kita, ya mungkin barangkali kita kurang bersyukur gitu. Nah, maka ini sangat penting kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu melihat yang tinggi-tinggi banget ya. Bisa aja nanti yang keinginan kita itu tidak tercapai. Maka lihatlah ke bawah. Di bawah kita ini ada siapa? Ya, misalnya mungkin ada orang yang lain hari ini masih banyak kekurangan, bahkan tempat tidur saja tidak ada gitu kan. Maka ini harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa ya. Makanya selalu senantiasa di pagi hari ketika kita terbangun selalulah berdoa ya. Selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kesempatan hidup untuk apa? Untuk terus memperbaiki diri karena kita tidak tahu ya sampai kapan umur kita ini, batas kehidupan kita ini. Dan mati itu tentu sekali lagi, mati itu tidak melihat umur, tidak melihat sehat dan sakit, tidak melihat kaya dan miskin ya. Tapi mati itu memang tidak diketahui. Maka ini harus nantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita ya Masya Allah. Bagaimana kalau kita membaca sirah-sirah beliau itu, ya di akhir ayatnya juga beliau selalu mengingat kita umati. Tapi pertanyaannya umat yang seperti apa gitu. Nah ini harus kita cari tahu lebih dalam agar kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, pada kesempatan pagi hari ini biasa Jumat dari bisyara.id ya, yang selalu memberikan biasanya kan kalau di masjid itu ada Jumat berbagi nasi bungkus gitu kan. Nah hari ini bisyara yang insya Allah ya kita doakan semoga bisyara selalu istiqomah dalam program Jumat Berbagi. Nah, pagi hari kita akan dibersamai oleh Mas Alfian Rendra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Alfian Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat selalu dan diberkahi hidupnya sampai husnul khotimah. Amin. Ya, amin amin. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ini hari ini untuk memberikan ilmu-ilmunya ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan dibersamai langsung oleh Mas Alfian Rendra dalam program Jumat Berbagi dengan tema sharing bagaimana membangun tim digital marketing and branding. Baik, langsung saja kepada Mas Alfian Rendra untuk memberikan materi-materinya. Adal Masykuro. Oke, thank you Mas Nur. Minta tolong siapin slide. Sebentar ya Pak, saya sambil nyiapin slide-nya juga di sini. Sebentar. Nggak bisa nggak ada? Ada di itu.
Ya mungkin Bapak Ibu sekalian nantinya bisa mempersiapkan pertanyaan ya, karena hari ini kita lebih banyak sharing-sharing ya terkait branding and marketing. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di Zoom Jumat Berbagi ini ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, mohon maaf saya lupa. Kita buka dulu ya diskusi atau kelas pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada Mas Rendra kami persilahkan. Oke, Mas Nur bisa tampilin slide-nya. Oke, teman-teman, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Jumat Berbagi, ya Jumat yang berkah hari ini, mari kita awali pagi hari ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ya. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur masih diberi kesempatan, masih diberi hidup ya, diberi waktu untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya bersyukur dengan cara ya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak-banyak berbagi kepada sesamanya. Nah, salah satunya memang di program Jumat Berbagi ini kita memang sudah banyak ya teman-teman yang di masjid-masjid, apalagi di Jogja ya. Di Jogja ini semua masjid sekarang pada bagi-bagi nasi gitu. Nah, kita mencoba bagi-bagi cara untuk mendapatkan nasi, nah, intinya biar bisa banyak berbagi, yaitu cara-cara sunatullah maupun juga muamalah untuk bisa teman-teman nanti mengembangkan bisnisnya sesuai dengan syariah dan juga mengembangkan bisnisnya sesuai dengan sunatullah yang ada. Nah, tema hari ini teman-teman kita akan bahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang mengapa harus membangun sebuah tim. Nah, ini jadi satu pertanyaan awal yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman untuk sebenarnya ngapain sih kita harus bangun tim. Nah, kenapa? Itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, sebelumnya yang belum kenal saya bisa next Mas di slide berikutnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rendra Saputra, bisa dipanggil Mas Alfian Rendra. Bisa dicari di Facebook ada, saya paling aktif di Facebook daripada Instagram. Saya banyak di Facebook, silahkan aja cari di Facebook saya Alfian Rendra, nanti @japri saya, nanti akan saya confirm, soalnya akan banyak info-info yang menarik di situ juga. Kemudian juga jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng di channel bisyarah.id untuk nanti mendapatkan materi-materi yang kita sharing di Jumat Berbagi. Jadi subscribe, nyalakan lonceng, komen, kemudian screenshot, kasih tahu ke admin kita, ke tim kita. Insya Allah teman-teman nanti akan dapat materi-materi slide yang akan kita bagikan hari ini. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Saya stay di Jogja, Bapak Ibu. Saya stay di Jogja, tepatnya di Kota Gede, kantor ada di dekat Pasar Telo, di dekat perumahan Greenhouse. Teman-teman bisa main ke situ, di Xcode lantai 2, Xcode Film lantai 2, itu di bisyarah.id, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa, kalau yang mau konsultasi masalah syariah dan lain sebagainya sama Ustadz Firly, untuk business improvement dan marketing branding, nanti bisa sama saya, teman-teman. Nah, itu sedikit profil dari saya. Nah, sebelumnya saya memang mulai usaha itu sudah lama, sejak tahun 2008 tuh udah nyoba-nyoba usaha. Cuma akhirnya mulai berkembang dengan tim, bukan menggunakan tim, itu dimulai di 2013. Nah, di 2013 lah itu saya mulai pertama kali dengan maklaran, Bapak Ibu. Jadi simsar, kalau bahasa Arabnya kan
samsarah itu jadi maklar ya. Maklar apa? Maklar konveksi. Pada waktu itu saya terinspirasi di Jogja ini ada satu brand kaos ya yang menginspirasi saya yaitu Dagadu. Yang ternyata waktu itu saya ketemu orang produksinya Dagadu itu omsetnya pada waktu itu ketemu saya itu 24 miliar hanya jualan kaos pada waktu itu. Nah, dari situ saya terinspirasi, akhirnya saya memberanikan diri belajar kepada orang produksi itu, produksi Dagadu, kepala produksi Dagadu itu. Kemudian saya belajar ke rumahnya, akhirnya alhamdulillah beliau mau ngajarin saya. Ya, akhirnya saya punya perusahaan konveksi pada waktu itu. Kemudian juga saya sirkah dengan beberapa teman dan waktu itu memang sirkahnya belum sesuai syariah. Jadi mohon maaf ya banyak yang kacau gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bisa mengembangkan bisnis namanya jacketkaos.com pada waktu itu. Online, saya sudah mengawali 2013 itu online, waktu itu zamannya Twitter juga, tapi saya dulu mengoptimasinya dengan salah satu teknik yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi ketika orang kata kunci bikin kaos, bikin jaket, bikin apa di Jogja, nah itu apa namanya ketemu nomor saya, ketemu website saya, bikin kaos, bikin jaket, bikin macem-macem lah, pokoknya jasa-jasa konveksi. Dan dulu saya sempat semua BEM ya se-Jogja itu, terus beberapa ketua-ketua organisasi di Jogja komunitas memang saya deketin untuk bisa join di jacketkaos.com. Dan semuanya online. Nah, kalau gambar yang dilihat di teman-teman dilihat itu dari itu hampir setiap bulan kita launching ribuan kaos pada waktu itu, ya, ribuan kaos pada waktu bikin brand juga, saya bikin brand namanya JDM, Jogja Distro Muslim. Ya mungkin teman-teman bisa searching di YouTube, nanti ada liputannya, liputan medianya, ada di Trans TV, Trans 7, kemudian ada juga di Net TV, ada juga di Indohome TV. Nah, teman-teman bisa searching di situ. Nah, pada waktu itu ngawali pertama online dari Facebook, ya awalnya jual 24 pieces, alhamdulillah bisa jual ribuan kaos, dan kalau sampai sekarang sudah puluhan ribu kaos, mungkin terjual kaos dakwah di seluruh Indonesia. Dan memang pasar kita kenapa online? Karena pasar kita ternyata bukan di Jogja. Setelah kita riset, pasar kita kebanyakan di Indonesia bagian timur dan di Jabotabek atau Jakarta. Jadi itu teman-teman sedikit gambaran dari usaha saya. Tapi sekarang saya banyak fokus di bisyarah.id bersama teman-teman untuk menyelamatkan para pengusaha dari harta yang haram. Ya, kita bersama partner saya, Ustadz Firly, itu juga melakukan syirkah, membuat satu aplikasi juga nanti di 2021, yaitu sirkahberkah.id. .id ini menarik teman-teman. Jadi ini kita menjembatani antara orang yang punya modal dengan orang yang butuh modal. Orang yang punya skill, punya kemampuan, tapi kekurangan modal, atau orang yang punya modal, tapi nggak punya waktu dan tenaga untuk mengelola sebuah bisnis. Nah, kita bantu dalam platform itu. Nah, sementara sekarang masih manual ya, untuk teman-teman yang punya modal, butuh dimasukkan. Nah, salah satu yang join ke kita, misalnya untuk pengelola syirkah, ini kemarin ada yang mau join adalah Mas Agung Simply Fresh ya. Mas Agung Simply Fresh punya 300 cabang laundry dengan tagline laundrynya 4 jam jadi, pokoknya untuk segmen orang-orang yang butuh kecepatan dalam laundry, orang-orang kantoran dan orang-orang mahasiswa yang butuh besok pagi harus ketemu dosennya atau harus ngantor dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau teman-teman mau mengambil franchise-nya juga bisa nanti melalui sirkahberkah.id gitu teman-teman. Nah, balik ke satu pertanyaan fundamental, mengapa sih kita harus membangun sebuah tim ya teman-teman? Karena di slide berikutnya Mas Nur ya, karena memang kita tidak bisa membangun sendirian. Jadi kalau kita cuma bangun rumah kecil, rumah gedek itu mungkin sendirian bisa. Tapi kalau kita mau bikin gedung pencakar langit, mau bikin rumah bertingkat, ya, mau bikin sesuatu yang besar, pasti kita membutuhkan sebuah tim. Tidak mungkin sendirian, ya.
Ya namanya kalau kita mau bikin gedung pencakar langit itu butuh disiplin ilmu dan tim yang mumpuni untuk bisa membangun itu. Tim yang biasa-biasa saja nggak bisa. Bahaya. Itu gedung itu bisa ambruk kalau arsiteknya nggak jelas. Kalau tukang-tukang itu tukang-tukang biasa yang tidak disiplin. Karena ini perumahan high risk ya, high risk. Jadi wah benar-benar perlu disiplin ilmu yang tinggi dan perlu tim yang juga mumpuni. Nah, kalau teman-teman ingin menghasilkan ratusan juta per bulan, mungkin teman-teman bisa sendirian atau menjadi seorang profesional itu sangat-sangat mungkin. Ya, profesional di BUMN atau di Pertamina dan lain sebagainya. Cuma kalau teman-teman ingin membangun mesin digital yang bisa mencetak cash ya miliaran, Anda butuh sebuah organisasi atau butuh yang namanya tim. Nah, ini pengalaman saya. Saya juga pernah bekerja di beberapa startup di Indonesia ini yang mengakuisisi 1 juta member dalam waktu 2 tahun. Dia memulainya dari sebuah tim ya. Dan memang dia fokus banget kepada sebuah tim ya. Tim awalnya lini banget dari 3 tim awal menjadi 9 menjadi akhirnya 20, akhirnya menjadi 30 dan seterusnya. Nah, itu memang dimulai dari sebuah tim karena sangat-sangat susah kalau teman-teman mau bergerak tidak menggunakan sebuah tim ya. Itu akan sangat-sangat berat. Teman-teman akan kehabisan waktu. Nah, next di slide berikutnya. Nah, alasan berikutnya kenapa teman-teman harus membangun tim ya, karena apa? Sejenius apapun teman-teman ya, sejenius apapun Anda, jika tidak membangun tim dan sistem, kita akan kehabisan waktu, teman-teman. Jadi, walaupun kita jenius, walaupun kita pinter, kita tetap membutuhkan tim. Kita membutuhkan orang untuk mengeksekusi semua yang akan kita kerjakan. Ya. Dan di digital marketing itu lebih banyak kepada tim. Nah, digital marketing itu berbeda dengan internet marketing atau e-commerce atau yang disebut jualan online. Beda. Jualan online itu tidak butuh tim. Tapi kalau digital marketing itu butuh tim. Namanya aja digital, dia banyak hal yang harus kompleks dilakukan. Tidak mungkin sendirian. Ya. Tidak mungkin sendirian. Kalau kita jualan online, mungkin bisa sendirian. Tapi paling hasilnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita mau membangun sebuah tim dan sistem, nah ini akan beda. Kita namakan digital marketing. Dan sejenius apapun teman-teman, jika teman-teman mulai sekarang tidak membangun sebuah tim dari awal, teman-teman akan kehabisan waktu. Ya, percaya itu. Ya, jadi pengalaman saya juga seperti itu. Next. Aku gak ngaji karo wong Jakarta. Heleh bapakmu heleh. Next berikutnya Mas ini mungkin bisa di unmute yang masuk. Oke. Nah, berikutnya ya karena emang sendiri itu nggak enak teman-teman. Jadi ya saya pernah ngerasain ya promo sendiri, bikin konten iklan sendiri. Ya alhamdulillah saya dulu mempelajari semuanya. Saya Corel Draw bisa, ngedit video bisa, bikin copywriting alhamdulillah juga bisa. Saya punya prinsip sebenarnya kayak orang Cina itu, meniru yang baik-baik. Intinya kalau ditiru bisa, ini ya. Bilang bisa dulu, insya Allah bisa. Ya, kemudian saya dulu handle order CS sendiri juga iya. Waktu di konveksi saya juga kadang packing sendiri, ya. Kemudian semua pokoknya dikerjain sendiri, ya. Bahkan saya itu belajar digital marketing, ya, semua sendiri dari ngulik website sendiri, ngulik blog sendiri, ya. Kemudian kadang bingung sendiri, kalau bingung nyari di Google, nyari di YouTube, kadang curhat sendiri, ya. Kadang memang ada forum sih di internet, ada forum biar banyak orang bisa bertanya-tanya. Cuma akhirnya ketika semua dikerjakan sendiri, saya pada waktu itu sampai pada titik, kok saya ngerasa kehabisan waktu ya. Saya nggak bisa buat dakwah, nggak bisa buat keluarga, dan lain sebagainya. Wah kayaknya pagi, siang, sore digarap sendiri. Nah, mau sampai kapan? Nah, pada waktu itu mindset-nya saya nunggu uangnya cukup, baru saya ngerekrut tim yang ideal. Ternyata juga mindset ini juga tidak sepenuhnya benar gitu kan. Ya, ketika itu akhirnya ya berat juga akhirnya sendirian itu ya. Dan katanya kita pengen jadi pengusaha. Makanya kalau pengen jadi pengusaha paling enggak kita
bermanfaat buat orang lain dan nggak mungkin sendirian teman-teman gitu. Dan itu benar-benar di awal-awal waktu di konveksi itu ya saya semua sendiri. Bahkan saya ke toko kain, ke konveksi ya, ngambil barang itu semua sendiri. Itu bareng adik gitu. Nah, itu ternyata berat sekali dan emang hasilnya ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata ketika saya membangun tim, alhamdulillah, ternyata ketika membangun tim, rezekinya itu beda. Ya. Dulu awal-awal saya ngerasa kalau kayak membangun tim nanti rezekinya diambil tim dong gitu. Ternyata enggak. Ternyata tim itu punya rezekinya sendiri-sendiri ternyata teman-teman. Jadi ketika kita merekrut tim, ternyata kita itu memang diberi titipan untuk ya wasilah rezeki tadi. Akhirnya rezeki kita juga bertambah banyak karena kita membantu orang untuk dia mendapatkan rezekinya. Jadi wasilah begitu. Alhamdulillah, ternyata beda dan bebannya lebih enak, pemikirannya lebih gampang lah gitu. Nah, kadang mindset yang salah di slide berikutnya, mindset yang salah itu teman-teman banyak yang nunggu kaya dulu baru sedekah, kemudian nunggu mapan dulu baru rekrut tim, ya terus nggak mau memintarkan tim. Ada dulu saya waktu kerja di satu PT gitu ya, itu memang dia nggak mau minterin tim gitu. Kenapa? Ternyata ketika digali, ownernya tuh takut kalau timnya nanti keluar terus bikin sendiri, itu takut. Nah, padahal mindsetnya kalau dia bikin sendiri berarti kita lebih bermanfaat buat orang lain kan. Ikhlasin aja, insya Allah nanti ada jalannya. Dan yakin susah juga bikin sendiri sebenarnya. Makanya kita bikin sebenarnya bikin tim itu benar-benar harus kita mulai gitu loh. Kemudian banyak yang mindsetnya salah. Kalau rekrut tim milenial itu yang loyal itu susah zaman sekarang. Nah kalau kita percaya milenial itu susah, nanti kita juga akan susah. Makanya kita yakini dulu sebenarnya ketika kita ngerekrut tim bersamaan dengan itu, teman-teman juga harus bangun sistem ya. Karena sistem dan ekosistem inilah yang akan membuat tim itu loyal dan akan membuat tim ini nyaman. Karena apa? Hak dan kewajibannya jelas, akad-akadnya jelas. Ya, pengalaman saya itu ketika memang tim ini runtuh dan lain sebagainya, itu memang ketika akad-akadnya memang nggak jelas. Kemudian job desk-nya juga nggak jelas, hak dan kewajibannya juga tidak jelas, tidak nyaman. Dan mereka tidak punya jenjang karir untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Dan kita tidak pernah bertanya, mimpi mereka sebenarnya apa sih? Gitu kan. Mimpi mereka itu sebenarnya apa? Karena sebenarnya tim itu nggak loyal terhadap perusahaan. Ya. Tapi loyalnya terhadap... Di mana? Iya, ini lagi. Tapi kemana? Iya, di sini. Tapi ke hotel kemarin. Ya, Abi ngisi dulu ya. Ya. Oke. Jadi, jadi ngerekrut tim yang loyal itu ya kita butuh juga royal kepada mereka. Intinya kalau kita itu royal kepada mereka, mereka akan loyal kepada kita. Termasuk kejelasan tadi, kejelasan akad, kejelasan hak dan kewajiban. Ya. Nah, nanti kalau sama Ustadz Firi akan disampaikan bagaimana sistem ketenaga kerjaan dalam Islam. Dalam Islam itu juga nanti akan ada namanya sistem ketenaga kerjaan. Nah, itu diatur oleh Islam ya. Dari bagaimana hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Nah, kemudian mindset yang salah berikutnya adalah kita menganggap tim itu bagian dari pengeluaran. Tim itu hanya orang-orang manajemen itu yang disebut tim, ya itu salah. Kalau besok kita belajar flywheel marketing, itu kita akan belajar bahwa ternyata tim itu banyak sekali. Supplier itu juga tim, ya. Terus keluarga kita ini juga sebuah tim, ya. Dan yang paling dahsyat adalah customer itu adalah tim. Jadi yang punya duit itu sebenarnya siapa sih? Customer. Tapi kadang kita mindsetnya tidak menjadikan mereka itu sebagai tim kita. Tidak pernah mensupport mereka. Ya. Hanya memeras duit mereka saja. Nah akhirnya ya sudah, konsumen akan lari. Ya, karena dia hanya disapa ketika Anda butuh dan dia tidak Anda spesialkan sebagai sebuah tim, sebuah bagian dari Anda. Ya, akhirnya ya konsumen juga akan lari. Nah, itu penting teman-teman. Mindset ini sangat-sangat penting. Nah, ketakutan-ketakutan dalam meng-hire tim ini seperti nanti tim nanti keluar dan lain sebagainya,
monggo dihilangkan. Ya, biar apa? Biar kita itu loss, biar kita tuh ikhlas. Insya Allah kalau kita membahagiakan orang lain, memintarkan orang lain, membuat orang lain itu pintar bisa membuat jalan rezeki, ya itu insya Allah lebih dahsyat. Ya, kalau saya prinsipnya bagaimana tim itu pintar, malah bisa bikin sendiri, kita bisa kolaborasi, kita bisa syirkah dengan dia, kita bisa nanam modal di sana. Nah, itu lebih dahsyat lagi mindsetnya ya teman-teman. Oke, next di slide berikutnya. Oke, ini saya ingin gambarin teman-teman di next slide berikutnya, Mas Nur. Oke. Nah, jadi digital marketers sama jualan online itu beda, atau internet marketers itu beda. Ya, bedanya di mana? Kalau digital marketers, dia lebih banyak berpikir tentang strategis, ya, berpikir tentang manajerial, ya, berpikir strategis. Kalau immerse, dia banyak berpikir tentang teknis. Nah, makanya di dalam satu tim itu memang harus ada dua nih. Ada tim strategis, ada tim teknis atau eksekutor. Ya. Kalau tim strategisnya di sini adalah Anda sebagai owner-nya, Anda perlu orang eksekusi untuk mengeksekusi strategi-strategi yang Anda sudah canangkan. Nah, begitu. Jadi bedanya kalau digital marketers atau orang yang membangun sebuah tim, dia pasti berpikirnya strategis. Ya. Ya. Kalau immerse dia berpikirnya lebih ke teknis. Bagaimana sih caranya iklan, bagaimana caranya bikin Facebook, bagaimana caranya Instagram marketing, bagaimana WhatsApp marketing, bagaimana TikTok marketing, teknis banget. Nah, itu. Nah, kalau digital marketing itu fokus yang lebih besar, ya. Dia fokusnya bangun aset sama bangun tim. Sama terakhir bangun sistem sebenarnya. Jadi aset, tim, dan sistem. Ya. Aset seperti apa? Sekarang ada yang dinamakan aset digital. Ya. Brand itu termasuk aset sebenarnya yang tidak terlihat. Yang keren lagi sekarang ada namanya database. Database itu adalah istilah currency saat ini. Mata uang baru di dunia digital. Ya, bayangkan kalau teman-teman punya satu database hidup, ya ada dua nanti database, kita belajar database di lain sesi, ada database hidup, ada database mati atau database zombie, ya kayak mayat hidup. Nah, kalau database kita punya database hidup, ya kita akan bisa jual apa saja. Misal nih, bayangkan teman-teman punya 1 juta database ibu-ibu anak 1 milenial. Ya, kira-kira teman-teman bisa gali tuh kebutuhan ibu-ibu anak 1 milenial apa? Oh, dia butuh pelancar ASI. Oh, dia butuh gamis. Oh, dia butuh tas. Oh, dia butuh pembelajaran tentang parenting. Oh, dia butuh, ya teman-teman bisa gali lebih fokus lagi nanti. Oh, teman-teman punya 1 juta database, teman-teman mudah itu untuk jualannya. Karena teman-teman punya traffic sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail di forum berikutnya. Nah, kemudian bedanya kalau IM atau internet marketing atau jualan online, banyak fokus kepada omset saja. Nah, omset saja, bukan kepada aset. Nah, kalau digital marketing itu fokusnya kepada aset, ya, berupa brand, tim, dan sistem. Ya, IM itu lebih kepada omset. Makanya bagaimana kalau dia ngeluarin iklan segini, dapatnya segini. Kalau ngeluarin iklan segini, dapatnya segini. Tapi tidak fokus kepada membangun sebuah organisasi atau sebuah tim. Ya. Nah, begitu teman-teman. Nah, bedanya lagi, kalau digital marketing, ya, itu dia ngomongi mencari who. Siapa? Siapa sih orang yang cocok untuk mengerjakan ini? Ya. Siapa orang yang sudah punya pengalaman untuk bisa join kepada tim saya? Tapi kalau internet marketing itu selalu mencari how, bagaimana? Oh, ini ada TikTok marketing. Gimana nih caranya? Saya bisa. Oh, ini ada WhatsApp marketing. Ini bagaimana caranya bisa? Nggak salah sih. Nggak salah. Tapi teman-teman tetap harus mencari who. Ya, intinya ya teman-teman lebih enak mana? Belajar sendiri atau cari orang yang sudah pintar di situ terus berkolaborasi dengan dia. Secara mindset paling cepat ya berkolaborasi saja. Ya, itu mindset paling cepatnya. Nah, jangan sekedar cari tahu caranya, ngulik ya jurus-jurus internet marketing, jurus marketplace, jurus apa dan sebagainya, kolaborasilah dengan mereka. Kayak saya punya teman namanya Welian Tanoyo, dia jago marketplace di Jogja juga, ahlinya marketplace. Ya, beberapa teman-teman yang pintar akhirnya pakai jasanya Mas Welian aja untuk apa? Untuk
mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Udah kelolain aja deh, apa namanya, kelolain aja marketplace-ku sama timnya Mas, apa namanya, itu timnya Mas Meli. Termasuk nanti kalau misalnya pengen didampingi Bisaroh, itu juga bisa. Teman-teman, kita kan ada program juga nanti untuk mendampingi teman-teman yang pengen bikin setup digital marketing dari awal sampai akhir, minimal tiga orang tim di awal lah gitu. Itu kita bisa dampingin selama 3 bulan untuk teman-teman bisa set up digital marketing team. Nah, dan jangan sekedar cari tahu caranya, ngulik gitu. Cari saja orang yang tahu caranya. Nah, makanya cari orang yang tahu caranya. Itu lebih cepat. Ya, itulah nanti yang dinamakan kita membangun sebuah super team, teman-teman. Next di slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan besar nih, teman-teman, buat teman-teman sekalian yang ada di Zoom kali ini, ya. Kalau misal teman-teman berhenti bekerja, atau sakit, atau kondangan, dan lain-lain, apakah masih bisa tetap bekerja dan menghasilkan? Ya, itu. Kalau teman-teman hari ini nggak kerja, teman-teman hari ini itu tiba-tiba sakit, ya, atau hari ini apa namanya teman-teman berhenti untuk ciptakan massive income, apakah teman-teman bisa tetap mendapatkan income? Ya. Kalau jawabannya itu tidak bisa, berarti Anda harus membangun sebuah tim dari sekarang. Ya. Karena kalau membangun sebuah tim seperti ini, kemarin ini kan saya ada event tuh, saya ngisi di Jogja, nah, kemudian tim saya, yang satunya partner saya ngisi di Jakarta, gitu. Ngisi di Jakarta, jadi dua-duanya ngisi bareng, ya kan? Di Jakarta ada, di Jogja ada, ya. Di Jakarta ada, di Jogja ada. Nah itu kan kalau misalnya saya sendiri, nggak mungkin nih saya ngisi di Jakarta, saya ngisi di Jogja, satunya ngisi di Jakarta. Padahal yang di Jakarta itu pesertanya banyak, ya. Itu juga omsetnya hampir ratusan. Kemudian yang di Jogja juga lumayan begitu. Nah itu teman-teman apa ya gambarannya begitu. Kemudian pertanyaan besarnya teman-teman harus jawab ya. Ya mindsetnya kalau bisa dikerjakan tim, ngapain harus dikerjakan sendiri? Itu sebenarnya mindset yang harus teman-teman miliki. Kalau bisa dikerjakan tim, kenapa harus dikerjakan sendiri? Ya berbagilah. Katanya mau bermanfaat buat orang lain, katanya mau berbagi. Ya makanya kita harus banyak-banyak berbagi kepada teman-teman kita, ya termasuk tim kita. Nah, kita jangan fokus deh kepada kompetitor, udah biarin kompetitor, kita fokusnya kepada tim, ya biar tim nanti fokus terhadap customer kita. Ya. Jadi owner tuh fokusnya kepada tim, nanti tim fokus kepada customer. Ya. Dan customer ini ingat, customer adalah bagian dari tim kita. Supplier adalah bagian dari tim kita. Jadi semuanya itu adalah tim, ya keseluruhannya adalah tim. Nah, lalu pertanyaan yang besar lagi, bagaimana langkah praktis membangun digital marketing team? Nah, ini yang akan kita bahas. Setelah teman-teman udah tahu pentingnya membangun sebuah tim, ya teman-teman tahu mindset-nya, kenapa kita harus bangun tim, aset dan sistem, ya teman-teman aset digital ya. Sekarang kita akan mulai bagaimana langkah praktis membangun sebuah tim. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan teman-teman chat saja, nanti biar urut, biar ada diskusi lebih menarik lagi, ya, biar kita bisa diskusikan atau ada kendala-kendala bagaimana di teman-teman membangun sebuah tim. Ada nggak sih teman-teman punya problem-problem bangun tim kok susah, wah nggak tahu ngasih job desk-nya apa dan lain sebagainya, nggak tahu bikin activity list untuk ini, ya, nggak punya sistem kontrol untuk mengontrol tim. Nah itu bisa nanti teman-teman tanyakan atau teman-teman buat untuk bahan diskusi ya, teman-teman silahkan nanti kita diskusikan. Sampai sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, atau presentasi saya terlalu cepat tidak? Saya kayak nge-rap ya. Ya baik, kami silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan ya, bisa langsung kita tanyakan kepada ahlinya ahli. Ya, dari Mbak Ira. Assalamualaikum, mau tanya ya, kami persilakan langsung diaktifkan saja audionya Mbak Ira. Siap.
Mbak Ira, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, jadi kalau misalnya nih untuk di tempat saya, timnya kan sebenarnya belum tim yang fix ya. Nah, saya lebih banyak untuk karyawan tuh dari mahasiswa. Nah, itu gimana membangunnya? Karena kan untuk perputarannya kan cukup tinggi turnovernya. Mensiasatinya seperti apa? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Mbak Ira. Memang kalau untuk tim-tim yang saya jawab langsung ya. Saya jawab langsung. Silakan Mas Neta. Oke. Halo, gimana Mas Nur? Ya, silakan langsung dijawab. Oke. Ya, jadi emang untuk bagaimana bagaimana agar kalau misalnya tim kita itu mahasiswa atau freelance, memang namanya mahasiswa atau freelance itu tidak bisa kita jagain lebih detail lagi. Karena apa? Ya karena akadnya hanya freelance ya kan, tidak bisa utuh gitu. Kecuali kalau memang akad ijarah. Nah, kalau akad ijarah itu lebih detail lagi karena jam, waktu dan itu semua detail ya. Jadi kita bisa mengunci mereka, bahkan menarget mereka itu lebih gampang dan lain sebagainya. Dan memang kalau misalnya pun mahasiswa sekarang turnover-nya tinggi, tidak masalah ya. Sebenarnya tidak masalah. Tinggal kita bikin sistem bagaimana untuk bisa mereka itu belajar. Jadi memang sebenarnya yang bikin mereka turnover tinggi biasanya itu banyak hal. Yang pertama, mereka itu kadang menemukan tidak ditumbuhkan oleh organisasinya. Jadi rata-rata milenial yang tak lihat ya, yang bekerja di tempat saya juga, itu rata-rata mereka itu pengen tumbuh. Nah, ketika mereka itu ngerasa nggak ada jenjang karir dan nggak bisa tumbuh di sini, itu mereka akan hengkang. Tapi ada juga memang milenial yang dia itu memang kutu lompat, yang memang sejak awal dia pengen nyari pengalaman doang. Nah, itu nggak masalah. Selama dia masih bekerja di tempat kita memang udah persiapkan kalau dia emang kutu loncat dari awal, ya kita udah persiapkan untuk penggantinya. Yang penting kita itu punya sistem, ya. Ketika kita punya sistem, orang itu ngikuti sistem, bukan kita ngikuti orang. Nah, bahayanya UMKM itu sekarang karena apa? Karena nggak punya sistem yang jelas, nggak punya job desk yang jelas, nggak punya jenjang karir yang jelas, nggak punya sistem punishment dan reward yang jelas, itu akhirnya apa? Akhirnya ya perusahaan yang ngikuti orang. Padahal itu berbahaya sekali ketika perusahaan ngikuti orang. Harusnya orang ngikuti perusahaan. Dan menurut saya ya jenengan juga harus tahu mimpi-mimpi mereka. Ya, kira-kira anak-anak mahasiswa milenial ini mimpinya apa sih? Ketika perusahaan ini bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka, kita tahu mimpi-mimpi mereka, mereka akan sangat loyal terhadap kita, bahkan royal juga kepada kita. Itu pengalaman dari saya ya Mbak Ira ya gitu. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke langkah-langkah membangun tim? Ada ini Zat, banyak ini udah. Ada dari Mbak Yuni, tadi Mbak Ira ya. Sekarang dari Mbak Yuni, kami persilahkan. Mbak Yuni dari Makassar. Silakan Mbak Yuni dari Makassar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya kan di bidang furnitur. Ya. Selama ini sudah punya tim digital. Cuman kami itu belum bisa mengukur keberhasilannya. Kayak sebulan ini kan menjalankan FB Ad, itu kadang itu boncos gitu loh. Jadi keberhasilannya itu kami nggak paham kesulitannya, terus letak kelirunya di mana begitu. Dan kayak FB dan IG-nya juga begitu, kadang itu mereka itu namanya kalau sudah nggak diawasin gitu, udah kerjanya udah mulai nggak sesuai itu jobnya begitu, Coach. Mohon ini
bagaimana supaya ke depan itu lebih baik begitu. Oke. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Ini Bu siapa tadi? Yuni. Bu Yuni nanti japri saya ya, nanti mungkin bisa saya kenalin sama adik saya. Adik saya juga membantu satu perusahaan furniture Bu di Jogja. Dia prestasinya berhasil meningkatkan omset perusahaan furniture itu dari dulu sekitar 100 jutaan, sekarang udah sampai 400 juta per bulan dengan 9 orang tim pada yang sekarang kayaknya. 9 orang tim udah termasuk Masya kurir Allah. dan TS dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa sharing-sharing sama adik saya. Yang jelas kalau beliau memang jago di analisis. Nah, memang untuk bisa mengukur kita harus memang punya tools untuk mengukurnya ya. Sesuatu yang nggak bisa diukur kan nggak bisa dianalisis ya. Nah, Betul. nah biasanya saya memang menggunakan toolsnya namanya 4DX, 4 disiplin eksekusi ya. Yang pertama memang dimulai dari goal dulu, ya. Kemudian mulai dari lead measure, langkah-langkah untuk mencapai goal itu. Kemudian yang terakhir ada, yang ketiga ada papan scoreboard-nya, ya. Ada papan kontrolnya. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasinya. Nanti ada manajemen kontrol sistemnya, yaitu pakai tools itu biasanya. Ibu bisa searching aja, namanya 4 disiplin eksekusi. Itu tools yang menarik untuk bisa dieksekusi. Biasanya saya bikin dalam bentuk Excel, Bu. Nah, di tim itu, setiap tim punya goal masing-masing. Tim branding, marketing, selling itu goalnya beda-beda. Ya. Kalau tim konten, dia goalnya adalah bikin konten sebanyak segini, dinormi. Nah, tim advertising, ya, dia tugasnya mendatangkan lead sekian ke nomor WhatsApp segini. Ya, kemudian nanti tim closing tugasnya dari 10 WhatsApp itu yang closing bisa minimal 50% atau 30%. Nah, itu ditetapkan dulu normnya, ya, standar-standarnya ini, ya. Standar-standarnya ini ditetapkan, nah, agar bisa diukur lagi. Begitu, Bu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, detailnya bisa Ibu kita sharing-sharing di forum berikutnya, karena kalau kita jelaskan detail tidak akan sempat, tapi ke gambar ya, gambarannya ya. Ya, Gambarannya. sudah tergambar. Yes, Siap, Ustadz. Yeah. Oke. Syukron. Yeah. Siap. Oke, berikutnya Ustadz ya. Ini dari Mbak Nurul Kasih Insani. Kami persilakan kepada Mbak Nurul. Langsung disampaikan. Ya, ini pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dengan Kasih dari Makassar ya. Saya mau bertanya Ustadz, tim saya ini masih kurang berpengalaman di bidangnya. Tapi saya sekolahkan dan mereka alhamdulillah mau belajar. Apakah langkah saya ini benar? Soalnya kalau saya cari yang ahli, saya belum bisa menggaji besar. Oke. Siap. Memang ada dua cara ya untuk merekrut tim. Bisa langsung rekrut yang udah jadi, ya, skillnya udah bagus, attitude-nya bagus, ya. Bisa juga membangun dari awal. Memang kalau merekrut yang udah jadi, investasinya lebih besar, ya, lebih besar daripada kita bangun dari awal. Cuma bangun dari awal itu kadang lama dan juga mungkin kadang kita nggak tahu apa yang dibutuhkan dia, kita juga akan kesusahan. Nah, cuma memang ini langkahnya udah benar. Kalau Ibu mau bangun dari awal, Ibu harus latih dia 2 skill sebenarnya. Apa itu? Adalah hard skill dan soft skill. Jadi hard skill saja tidak cukup, ya. Dia harus punya soft skill. Soft skill apa? Leadership, communication, ya. Dia bisa bermain dengan tim, ya, attitude-nya bagus, ya. Mungkin Ibu ajarin tentang bagaimana nafsiyah, bagaimana akidah, itu bagus juga untuk nguatin tim gitu. Nah, kemudian hard skill-nya juga harus bagus. Ya, intinya kalau dia udah dikembangin, insya Allah kalau saya punya teman yang dia itu sudah punya tim 16 tahun. Jadi 16 tahun tim ini loyal banget terhadap orang ini. Saya tanya waktu itu, ya, saya coba mau bajak gitu lah gitu. Kenapa kamu mau nggak pindah ke tempat saya? Gajinya lebih besar dan gini kan. Ternyata dia nggak mau. Kenapa? Karena dia memang dirawat dari dulu nggak bisa apa-apa, belum punya apa-apa, sampai sekarang dia bisa berkeluarga, dia bisa punya anak istri, punya
bisa ngontrak sendiri dan lain sebagainya, itu karena dia disupport banget sama orang ini selama 16 tahun. Ya. Nah, itu jadi itu Bu, jadi harus udah benar itu langkahnya. Nah, tinggal memang kalau memang disekolahin emang harus sabar. Yang kedua memang nggak cuma hard skill-nya saja, tapi soft skill-nya juga harus dikembangin. Begitu. Oke, teman-teman kita lanjut ya untuk langkah-langkah berikut langkahnya untuk membangun sebuah tim. Mas Nur bisa di silent yang lainnya, kemudian kita lanjut lagi. Nanti di sesi tanya jawab kita besarin aja. Oke, kita masuk mana? Oh ya. Lalu bagaimana langkah praktis membangun sebuah tim digital marketing? Jadi yang akan saya lakukan hari ini adalah membuat langkah praktis. Ya, next slide-nya. Ya, langkahnya bagaimana? Memang langkah pertama dimulai dari leadernya. Ya, jadi selain kita harus punya common goal, ya, jadi harus punya goal. Leader ini juga harus punya strong leadership. Saya nyebutnya strong leadership. Kepemimpinan yang strong. Karena apa? Ya karena tim yang hebat itu cerminan dari pemimpin yang dahsyat. Jika timnya tepat waktu, kalau mau timnya tepat waktu, ya kita harus ngasih teladan tepat waktu. Jika pengen timnya happy, ya kita harus selalu ceria. Ya, bila pengen timnya semangat, nggak loyo, ya kita harus semangat dan selalu strong. Ya, jika ingin timnya antusias, ya kita harus selalu antusias. Jika kita pengen timnya itu loyal, ya Anda juga harus royal kepada mereka, all out kepada mereka. Ya, teman-teman harus perhatian terhadap mereka, harus support kepada mereka, jangan ditinggalin. Ya, diajak diskusi, diajak makan, digedein, benar-benar disupport, ya dikembangin. Ya. Nah, dan prinsipnya makin banyak memberi, makin banyak menerima. Insya Allah kalau teman-teman itu loyal terhadap tim teman-teman, itu akan banyak memberi juga. Saya termasuk menarik itu kalau kalau manajemennya SS ya, salah satu sahabat teman saya juga, guru saya itu di Truly Muslim Trainer adalah Mas Yoyo ya, Yoyo SS, warung SS itu 4.000 karyawannya, ada 90 cabang, 4.000 tim. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana kok bisa memimpin 4.000 tim. Karena beliau itu sangat royal terhadap timnya. Bahkan kalau ngomongin hampir pengeluaran terbesarnya itu kalau ngomongin akuntansi itu untuk mensupport tim ini. Makanya banyak tim yang 16 tahun, hampir 17 tahun bersama beliau itu loyal sekali. Dan timnya nggak sedikit loh. Ada 4.000 tim. Nah, dan termasuk karyawan itu sebenarnya adalah tim. Makanya teman-teman mindset-nya harus begitu. Nah, tim itu teman-teman sebenarnya tidak pernah loyal terhadap mimpi perusahaan sebenarnya. Tetapi mereka loyal terhadap mimpi mereka. Makanya bagaimana mimpi perusahaan ini bisa benar-benar dimasukkan ke mereka, dijadikan sebuah visi dan misi mereka, jadi visi bersama. Ya. Kayak di tempat saya di Bisyarah itu, kita punya misi yaitu menyelamatkan pengusaha dari harta haram. Nah, itu kita hembuskan terus kepada tim. Dan tim itu, ya ketika ada tim yang keluar, ya tim kita masih bertahan, yang lainnya nggak ikut terpengaruh dengan yang keluar ini. Kenapa? Karena dia sudah punya prinsip, ya, sudah punya mimpi yang sama dengan mimpi perusahaan, yaitu menyelamatkan pengusaha dari harta yang haram. Nah, begitu. Nggak terpancing untuk keluar. Nah, tugas berikutnya tugas Anda yaitu meyakinkan mereka, ya, yang di perusahaan itu, bahwa perusahaan ini adalah wadah tempat mereka bisa berkembang. Wadah tempat mereka bisa mengejar mimpi mereka. Wadah tempat mereka untuk mewujudkan semua cita-cita dan berkolaborasi, bekerja sama dengan tim. Nah, intinya apa? Ini quote yang menarik nih. True leader don't create follower. Ya. Mereka itu menciptakan banyak leader ya lagi. Jadi leader yang baik itu adalah yang menciptakan leader lagi, bukan menciptakan hanya sekedar follower.
tapi dia bisa mencetak leader lagi. Itulah leader yang hebat. Nah, nggak bisa dipungkiri, ya, namanya sistem dan ekosistem ini butuh leader untuk menjalankan sistem. Nah, sistem yang hebat itu butuh orang-orang yang hebat untuk menjalankan sistem yang hebat ini. Tanpa orang-orang yang hebat, tanpa tim yang punya semangat, punya tujuan, dan punya giroh yang sama, itu agak susah kita akan bergerak. Ya. Tapi bayangkan ya, kalau teman-teman itu punya giroh yang sama, punya kekuatan strong leadership yang dahsyat, itu organisasi akan berkembang. Rata-rata organisasi hebat di dunia itu dipimpin oleh strong leadership yang hebat, atau oleh CEO yang hebat, ya, oleh orang-orang yang hebat. Organisasi manapun itu membutuhkan seorang leader, ya, walaupun dia tidak tergantung kepada leadernya, dan dia itu leadernya berhasil menciptakan leader-leader lagi di bawahnya. Jadi ini percetakan leader, gitu. Itu sebenarnya. Nah, langkah berikutnya, next, di slide berikutnya. Oh, masih di pemimpin. Nah, pemimpin ini, leadership ini, leader ini tugasnya memang ya melayani, ya. Kalau dia adalah pemimpin sebuah negara, ya dia harus riayatul su'unil ummah, ya, melayani umat gitu. Nah, tim itu cerminan dari leader. Ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau misalnya tim kita loyo, tim kita biasa, kok tim saya nggak loyal ya. Ya, Anda loyal nggak terhadap tim Anda, ya kan? Kok tim saya, ya saya ini biasa aja ya. Anda bikinkan sistem yang jelas nggak buat mereka, jenjang karir yang jelas nggak, disiplin eksekusi yang jelas nggak, Anda bikinkan sistem kontrol nggak mereka, Anda bikinkan KPI nggak mereka, ya. Jelas aja mereka nggak support kepada Anda, nggak support mereka gitu kan. Nah, jika pemimpinnya ini semangat, tim ikut semangat. Jika pemimpinnya ini kehilangan arah, ya, atau loyo, kehilangan arah, bingung, ya, yang dipimpin pasti akan kehilangan arah. Makanya leader itu, kenapa disebut qawam, pemimpin? Karena dia bisa punya arah, dia menjadi nahkoda, dia tahu visinya, dia tahu misinya, dia tahu mau kemana. Ya, yang dipimpin itu kenapa mau dipimpin? Karena dia itu nggak tahu arahnya. Atau dia itu nggak bisa sendirian untuk ya ke arah itu. Dia perlu dituntun. Dia perlu singa yang bisa menghantarkan dia menuju mimpinya dia itu. Nah, begitu. Nah, pemimpin yang hebat itu karena ada tim yang hebat juga. Jadi tim yang hebat itu nggak mungkin bisa disebut pemimpin kalau dia nggak punya tim, nggak punya orang yang dipimpin. Ya, harus ada yang mau dipimpin. Karena itu pemimpin yang hebat selalu fokus mengembangkan, ya, mendidik, ya, mentreatment, ya, timnya agar dia punya hard skill dan soft skill yang kuat, bahkan juga spiritual skill yang mumpuni. Nah, gitu. Nah, pemimpin tangguh tidak dilahirkan begitu saja, teman-teman, karena mereka itu tercipta dari berbagai pengalaman, kesakitan, tantangan, cemoohan, ujian yang bertubi-tubi. Jadi kalau pepatah lama mengatakan bahwa pelaut yang ulung tidak dilahirkan di ombak yang biasa-biasa saja, tapi dilahirkan di ombak yang sangat dahsyat, ya, mengalami berbagai terpaan. Nah, mereka itu disebut pemimpin nahkoda, ya, karena mereka itu punya mental yang kuat saat badai datang, tahan banting, punya mental pemenang, dan tidak mudah menyerah dan patah arang. Dan ini semua hard soft skill, ya. Nggak kelihatan, tapi ini penting untuk membangun sebuah organisasi dalam bisnis. Nah, yang berikutnya, ya, next. Nah, sebenarnya organisasi itu apa sih? Kalau kita pengen bangun tim, ya, kita harus bangun organisasi. Namanya organisasi itu organ, ya, yang saling berinteraksi. Sebenarnya organ itu kan tubuh. Namanya tubuh ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada yang, ya, dia bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Begitu. Nah, emang harus membangun sebuah organisasi kalau teman-teman mau gede digital marketing tim gitu. Next berikutnya, langkah berikutnya, tadi langkah pertama strong leadership, ya. Yang pertama sebenarnya teman-teman harus punya common goal. Common goal itu goal bersama, mimpi bersama, ya, yang kita wujudkan.
ketika teman-teman itu nggak punya mimpi bersama dan tim Anda itu nggak tahu mimpi Anda, ya, dia tidak akan punya alasan yang sama seperti Anda. Ketika dia tidak punya alasan yang sama seperti Anda, ya dia akan bekerja loyo tidak seperti yang Anda inginkan, begitu. Nah, setelah punya common goal bersama, milikilah strong leadership. Ya, strong leadership ini sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman harus bentuk yang namanya tim internal perusahaan atau yang namanya sistem. Ya, di situ ada aturan main di sistem itu, ada job desk, ada key performance indicator, ada manajemen. Ya, kalau manajemen itu berarti harus memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Adanya goal, adanya plan, adanya execution, adanya evaluasi, dan adanya manajemen control system, MCS. Begitu. Nah, di awal teman-teman, setelah teman-teman strong leadership-nya dibenerin nih, mindset-nya dibenerin, ya, teman-teman teman-teman punya common goal, teman-teman bentuklah organisasi tim. Ya, mulailah dari organisasi yang paling sedikit. Ya, dulu di digital marketing saya mulai dari 3 orang biasanya. 3 orang. 3 orangnya seperti apa? Nah, ini saya gambarkan, kenapa saya gambarkan ini Rufi ya. Rufi ini salah satu, kalau teman-teman lihat, dia itu pertamanya sendirian, ya kan. Untuk mengerahkan, untuk mencapai mimpi-mimpi besarnya, dia memerlukan sebuah tim. Ya. Di situ ada Nami, ada Usop, kemudian ada Sanji, kemudian ada juga pendekar pedang dan sebagainya. Nah, itu semua punya kemampuan masing-masing. Yang satu pintar di astronomi dan pengarahan, yang satu pintar di dokter, yang satu pintar bertarung, yang satu pintar masak, yang satu pintar negosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu dahsyat. Kalau teman-teman lihat dalam film ini, menarik sih sebenarnya untuk dikupas. Pertamanya dia nggak punya tim, terus dia hunting tim terbaik ya untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya, mendapatkan One Piece gitu. Nah, itu menarik gitu teman-teman. Oh, malah cerita film ya. Oke, kita lanjut ke next berikutnya. Nah, tim awalnya bagaimana? Nah, di awal-awal saya biasanya bangun tim dari tiga lini ini minimal banget. 4 lah kalau bisa. Yang pertama itu kita bagi 2. Ada tim konseptor atau manajer, ada tim eksekutor. Nah, tim eksekutor itu kalau di slide ini itu yang warna hitam ini. Ada advertiser atau marketers. Nah, dia punya goals yang beda. Goals-nya apa? Goals-nya dia mendatangkan traffic database. Ya, udah kita kasih norm, database-nya segini, normnya segini, budget iklannya segini. Ya. Atau budget untuk marketingnya segini. Gitu. Kemudian ada content creator. Nah, content creator ini, ya ini biasanya kalau di awal-awal kita masukkan di brand content juga, tugasnya dia bikin ads kreatif atau bikin konten-konten yang akan nanti digunakan untuk marketers mencari database tadi. Jadi untuk menarik mereka. Nah, konten. Nah, kontennya ini macam-macam, teman-teman bisa tergantung medianya, medianya tergantung marketnya. Yang ketiga, tim yang diperlukan adalah tim sales. Ya. Jadi sebenarnya, ya, marketing, selling, branding itu goalnya beda, disiplin ilmunya beda. Ya, minimal punya itu. Kalau di tim marketing minimal punya itu. Content creator, ya, advertiser, ya, CS. Content creator bikin apa? Bikin caption, bikin judul, kemudian bikin video, bikin desain, ya, berdasarkan buyer persona, ya, berdasarkan target marketnya siapa. Advertiser apa tugasnya? Ya, mendatangkan traffic, ya. Dia bisa bermain marketing apa aja, membuat program marketing. CS tugasnya selling. Nah, yang terakhir harus ada tim leadernya nih. Tim leader ini dia semacam manager, SPV, kalau bisa dia adalah konseptornya atau chefnya. Chefnya. Dia punya kemampuan chef, meramu tim. Punya kemampuan leadership dasar, minimal dia punya ilmu manajemen dasar. Ya. Membuat goal, membuat plan, kemudian mendelegasikan plan itu ke tim, kemudian melakukan checking control, ya, melakukan checklist. Nah, kalau di tempat kita tuh ada checklistnya, checklist untuk eksekusi. Kemudian melakukan
evaluasi atau review harian. Begitu teman-teman. Next selanjutnya. Nah, apa sih yang menyebabkan tim itu bubar? Saya nggak cuma sharing tim itu sukses dan sebagainya, saya juga akan sharing kenapa tim itu bisa bubar. Nah, ini foto saya di awal-awal, kenapa saya abadikan ini, karena ini 100 juta pertama saya dari bisnis online. Dulu bikin jaketkaos.com. Zamannya masih HP BlackBerry, itu masih ada BlackBerry-nya. Nah, itu juga tim awal-awal saya juga alhamdulillah bubar. Kebanyakan memang karena akadnya tidak jelas, kemudian juga job desk-nya tidak jelas, saya nggak punya KPI dan sebagainya. Yang terakhir memang karena leadernya loyo dan leadernya ya intinya semuanya salah leadernya gitu. Begitu. Kebanyakan cerminannya seperti itu. Saya nggak nyalain timnya, tapi salah leadernya, tidak punya sistem, tidak punya ekosistem yang baik, kemudian tidak punya goal. Nah, itu yang bikin bubar. Sama juga saya di awal-awal juga dulu bikin digital marketing awal tuh ada kreatif super team, itu tim awal saya ya. Itu timnya keren sekali. Dulu mereka berhasil menjual 10.000 buku. Kalau yang di Mebel itu dia berhasil jual 30 sampai 50 Mebel sebulannya. Kalau di tim yang dulu itu bisa sampai 10.000 buku dalam waktu 8 bulan sampai setahun lah. Gitu. Nah, itu salah satu timnya. Nah, sebenarnya bubarnya itu karena apa? Ya kebanyakan memang karena ego bakok ya. Bakok dari timnya sendiri, dari leadernya sendiri sebenarnya. Makanya kalau tim itu gagal dan sebagainya, yang disalahkan tuh jangan timnya, tapi leadernya yang ya kita evaluasi. Karena sebenarnya tim itu adalah cerminan dari leadernya. Ya. Jadi next berikutnya. Nah, setelah teman-teman bangun sebuah tim, ya, teman-teman tentukan pasar yang dibidik apa. Ya, biasanya saya mulai dari tim itu langsung 3 atau 4. Ya, minimal 4 lah. 4 kalau mau mencetak ratusan juta itu minimal 4. Ya, kalau di atas 400 juta itu rata-rata 10 tim kalau digital marketing. Pengalaman saya pernah di 2 tempat startup itu rata-rata kalau mau mencetak 400 juta per bulan itu rata-rata omsetnya ya itu rata-rata timnya 10 baru bisa tercapai ya. Nanti bisa 2 advertiser, bisa 2 content creator, lainnya CS sama tim leader, keuangan, plus nanti ada HRD yang bagus begitu untuk pengembangan tim. Nah, jadi tentukan setelah timnya terbentuk, tentukan pasar yang mau dibidik. Nah, cari tahu apa masalah di pasar itu, seberapa besar sih pasarnya, berkembang atau lagi saturated. Karena ada pasar-pasar yang stuck ya, nggak bisa dikembangin, tergantung produknya sekali lagi ya. Dan cek juga seberapa banyak kompetitornya di audit yang terlaris, terbanyak, terkenal ya. Kemudian di riset pasarnya. Nah, tinggal teman-teman mau pakai data driven mindset atau enggak. Nah, karena banyak kan UMKM itu dia itu ngawalinya tanpa riset ya, tanpa riset. Ketika kita tanpa riset, kita tanpa data, itu sama aja kita berperang tanpa peta. Nah, ketika kita berperang tanpa peta, itu hati-hati, kita bisa saja terperosok, tahu-tahu rusak saja, tahu-tahu. Dan biasanya orang-orang yang nggak punya peta, dia tuh nggak tahu mau kemana, nggak mau tujuannya. Tapi kalau teman-teman di awal udah punya peta, itu enak. Oh, saya tahu, saya mau ke sini, langkah ke sini gini. Nah, itu lebih enak. Nah, kemudian teman-teman harus riset tuh, how big the market. Ya, marketnya seberapa besar, market size-nya, market share-nya. Kemudian teman-teman tentukan segmentasi, targeting, positioning-nya. Setelah teman-teman tahu pasarnya, baru teman-teman cari produknya. Kalau digital marketing itu begitu. Namanya aja digital marketing. Kita mulai dari pasar. Ya, jangan mulai dari produk. Tapi kalau teman-teman mau mulai dari produk, nggak masalah. Ada di slide berikutnya. Ini coba teman-teman lihat. Ini. Oke, di slide berikutnya, Mas Nur. Nah, ini ada 2 aliran sebenarnya, 2 aliran.
mau market dulu atau produk dulu, ya itu nggak ada yang salah. Contohnya begini, ya semua itu pilihan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi masing-masing. Kalau yang produk dulu itu kita lihat ada Pocari Sweat, ada Yakult. Yakult itu memang dia modelnya product driven. Jadi dia dari produk dulu, baru cari market. Pocari Sweat itu dulu nggak ada di market kategori. Jadi market kategorinya itu kan minuman ion ya. Minuman ion itu nggak ada dulu, belum ada. Terus dibikinlah minuman ion. Terus beberapa riset dengan percobaan dibagi-bagikan ke orang, akhirnya ketemu. Ternyata Pocari Sweat itu menyelesaikan masalah apa sih? Oh, ternyata problemnya adalah ketika orang berkeringat. Jadi sebenarnya Pocari Sweat itu satu perusahaan sama perusahaan Impus yang buat air Impus itu. Ya, ternyata ketika orang itu habis olahraga terus minum Pocari Sweat itu seger, enak. Kembalilah cairannya. Kemudian dia aktivitas gitu, terus dia minum Pocari Sweat, akhirnya selesai masalahnya. Nah, itu dia menyelesaikan masalah untuk orang yang kekurangan ion. Dan kekurangan ion bisa menyebabkan apa? Orangnya konsentrasi, dehidrasi, terus bikin lemes dan lain sebagainya. Jadi dia langsung bisa oke lagi, ya kan? Setelah minum Pocari Sweat. Yakult tuh juga gitu. Yakult ini kekuatannya dia didistribusi daripada di iklan. Kalau Pocari Sweat memang kekuatannya juga disampel dan iklan. Yakult ini kekuatannya didistribusi. Ya, Yakult tuh bilang bahwa memang kekuatan dia di awal-awal itu, ya branding dia bisa kuat itu karena ada Lady Yakult itu. Kalau di Jepang yang pakai sepeda itu, kalau di Indonesia mungkin nggak pakai ya. Biasanya masuk ke kantor-kantor dan sebagainya. Lady Yakult inilah yang mengkampanyekan sehari minum dua, diiringi juga dengan sell out-nya iklan yang gencar ya. Nah ini product driven. Tapi product driven ini memang kalau teman-teman nggak punya budget iklan edukasi, saya rasa jangan main di sini. Nah yang kedua ada market driven. Market driven ini kayak misalnya sudah ada marketnya nih. Siapa sih yang nggak suka nasi goreng? Tinggal teman-teman bikin inovasi. Nasi goreng iga, nasi goreng sapi, nasi goreng apa, nasi goreng mafia atau apalah yang teman-teman bisa garap gitu. Nah itu market dulu atau produk dulu, silahkan tentukan. Nah kalau pesannya Seth Godin, ahli pemasaran di dunia saat ini, ya termasuk ya jangan kamu menemukan customer untuk produkmu, tapi temukanlah produk untuk your customer. Ya, jadi intinya apa? Intinya market dulu, baru cariin produknya. Tapi terserah. Ini aliran masing-masing ya. Ada yang memang di digital marketing itu ya udah aku udah ada produknya, tak paksain nyari marketnya. Boleh. Silahkan ya. Tinggal teman-teman cari marketnya siapa, dibedah buyer personanya. Karena semua produk itu ada jodohnya. Nah, saran saya kalau mau bermain di digital marketing ya digital marketing namanya digital marketing, teman-teman mulai dari market dulu lah, jangan mulai dari produk dulu. Itu sih saran aja. Nah, kemudian kalau sudah ketemu marketnya, teman-teman cari produknya atau temukanlah yang namanya winning product. Nah, kriteria produk yang winning itu seperti apa? Ya, produk ini dibutuhkan market, itu winning. Jadi produk ini market fit, benar-benar dibutuhkan market. Pesan guru saya, jangan jualan produk yang nggak dibutuhkan market atau belum ada marketnya. Boleh sih, tapi effortnya gede. Ya. Yang kedua adalah marketnya besar, market size-nya. Marketnya besar itu seberapa? Kalau mungkin penduduk di Instagram itu berapa ribu, yang ibu-ibu berapa? Teman-teman cek aja berapa. Yang paling besar itu sekarang yang lagi besar itu market milenial. Ibu-ibu anak satu itu juga lagi tumbuh besar, nah itu lagi besar-besarnya. Kemudian repeat ordernya kenceng, kemudian kapasitasnya besar, mudah di scale up. Mungkin ada jasa-jasa yang nggak mudah di scale up ya, kayak potong rambut gitu, susah itu di scale up untuk online gitu. Mungkin bisa ya, potong rambut ke rumah-rumah. Coba kayak teman saya kemarin tuh bikin bengkel. Dia bikin bengkel untuk solusi WFH ini, bengkelnya bisa dipanggil ke rumah-rumah untuk servis, ganti oli, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi alternatif yang menarik untuk di jasa, tapi di scale up. Nah, ada portofolionya oke, value-nya besar, yang terutama paling penting sih marginnya besar. Apalagi kalau yang pakai iklan, marginnya harus besar. Ya. Saran saya, jangan terlalu tergantung iklan lah, bangunlah brand. Karena semakin hari iklan itu semakin mahal. Oke, berikutnya, next slide berikutnya.
teman-teman. Tadi ini next aja. Next lagi, Mas. Oke, itu tadi. Nah, oke. Nah, teman-teman harus menyelesaikan masalah tertentu kalau di online itu, ya. Customer karena nggak peduli tentang solusimu, tapi dia peduli tentang problem. Makanya nanti kalau di landing page, teman-teman bikin website landing page itu, teman-teman harus banyak nyinggung hot button tentang masalah mereka, ya. Dan akibat masalah mereka nggak diselesaikan. Nah, itu nanti marketingnya seperti itu, ya. Sell the problem solved, not the product. Jadi jualah solusi problem solved, bukan sekedar produk. Oke, winning campaigns tadi sudah ada. Next berikutnya. Ya, jadi emang kenapa saya ngomongin winning product, karena di atasnya winning iklan itu winning product. Jadi sehebat-hebat apapun diiklankan, kalau produknya nggak winning, ya sudah bye-bye. Itu sih menurut kita. Tapi kalau ada pendapat yang lain, monggo terserah. Nah, tips memilih produk, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Next berikutnya. Bagaimana sih tips memilih produk? Ya, pilih yang berdasarkan passion, hobi teman-teman, yang tentunya yang menghasilkan dan dibutuhkan orang, ya. Dan kemudian teman-teman bisa memilih produk yang berdasarkan yang sering teman-teman pakai, apa sih? Pakaian mungkin, celana, baju, kaos. Nah, bisa juga bikin produk yang cari produk yang membuat Anda terkesan, misal yang Anda konsumsi terus-menerus, misalnya. Kemudian teman-teman bisa cari produk yang sering dipakai, namun nggak puas performanya. Oh, ini dulu sepatu jelek kayak gini, nggak ada yang bagus sih bentuknya, saya bikin sepatu yang bentuknya bagus. Gitu. Produk yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Anda, sabun, odol, ya. Produk apa yang membuat Anda meraih target-target yang ditetapkan. Jadi ini produk-produk, makanya produk-produk yang bikin Anda itu bisa mencapai mimpi-mimpinya itu bagus banget. Kayak edukasi, produk-produk edukasi, e-course, dan lain sebagainya, e-course tentang bisnis, dan lain sebagainya, itu bagus. Kemudian, buatlah produk yang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman yang Anda miliki, dan unik. Pengalaman Anda itu bisa Anda jual sebenarnya. Ya, macam-macam dah. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti di slide. Caranya gampang, subscribe dan nyalakan lonceng, screenshot, kasih tahu ke admin, nanti biar dikasih linknya sama admin untuk link rekaman ini, plus nanti dapat dapat slide ini. Next berikutnya, udah jam 10 ternyata. Nah, indikator produk ini winning, teman-teman, profit marginnya cukup besar untuk di scale up, ya. Market size-nya minimal 10 juta kalau bisa, persaingannya sehat, harganya bagus, mampu di delivery dengan jumlah banyak, teman-teman menguasai skill produknya atau jasanya, scalable, ya. Next habis ini, habis tips. Kemudian modalnya bisa kecil kalau bisa, ya, gitu. Nah, rumusnya sebenarnya gini, kalau winning content ya, teman-teman. Kalau winning content, kalau konten itu, saya bisa bikin caption itu pakai tiga jurusnya ClickFunnels dari Russell Brunson. Russell siapa, Cuk? Russell Brunson, dia biasanya punya 3 jurus, namanya hook, story, offer. Jadi hook itu judulnya harus yang bikin stopping power, orang akhirnya berhenti untuk ngeklik campaign teman-teman. Kemudian ada story-nya, ada ceritanya, ya itu bagus lagi, bikin orang terhanyut. Kemudian yang terakhir offer, penawarannya harus menarik dan susah ditolak. Nah, itu tips untuk bikin konten, ya. Dan konten yang winning itu 80% riset, 20% eksekusi. Jadi riset apa? Riset buyer persona. Nah, karena apa? Beda buyer persona, beda konten. Jadi kita bikin konten itu berdasarkan apa yang ya dibutuhkan. Nah, biasanya saya bikin tipsnya cuma 3 ini rumusnya. Testing, winning, scaling. Testing, kita bikin 5 angel iklan sesuai buyer persona, kita cari pain gain-nya. Pain itu kesakitan, gain itu harapannya. Kita bikin story, testimoninya. Kemudian kita testing sampai dapat ini iklan yang winning. Kemudian baru kita scale up pelan-pelan. Ya, testing itu tidak pernah berhenti sampai menemukan winning, gitu.
Nah, nanti ngomongin digital branding, kita akan next di step-step berikutnya. Teman-teman mungkin pengen belajar digital marketing lebih lanjut, kita insya Allah akan ngeluarin kelas e-course digitalnya di 2021, ya. Mungkin ada kursus Zoom-nya juga insya Allah ada. Jangan kemana-mana, nanti kita akan banyak ketemu di situ bagaimana membangun digital branding di era industri 4.0. Mungkin kita buka sesi tanya jawab aja, lebih enak biar diskusinya lebih panjang. Saya mungkin cuma sampai 10:30 ya teman-teman, karena ada jadwal ngisi khutbah Jumat. Jadi monggo silahkan. Ya, baik, jazakallah khairan kepada Mas Rendra yang sudah memberikan materinya di pagi hari ini. Langsung saja, ini sudah banyak pertanyaan ya, siap-siap untuk menjawab riuhnya pertanyaan ini ya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan dari... Bentar, Mas Pur, saya minum dulu, setelin video dulu ya, bentar. Oh iya, siap. Ya, baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tadi juga yang sudah disampaikan oleh Mas Rendra ya. Pada intinya ketika kita ingin menjual produk kita itu perlu adanya edukasi. Begitu juga dengan Bisyara.id yang selalu memberikan edukasi ya, atau mungkin ya kajian-kajian seperti ini ya, pada akhirnya sih kita lebih ke konsultan ya. Tapi edukasi itu sangat penting. Ya, baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita menunggu Mas Alfian Rendra minum ya, kita saksikan video berikut ini. Derajat takwa. Orang bertakwa adalah Allah memerintahkan kita agar selalu makan makanan halal dan menjauhi yang haram sebagai bentuk syukur untuk menambah keberkahan hidup. Orang yang memakan makanan halal akan dilindungi dari api neraka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang di bawah tanggungan Rasulullah SAW bernama Kirkiroh, kemudian ia meninggal. Namun Rasulullah berkata, ia akan masuk ke neraka. Maka para sahabat pergi memeriksanya. Ternyata mereka menemukan sebuah baju jubah hasil tipuan. Di antara bahaya memakan harta haram, pertama, pelakunya akan masuk neraka. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengambil hak milik orang muslim dengan menggunakan sumpah, maka Allah akan mewajibkannya masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Seseorang bertanya, walaupun barang yang kecil, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, walaupun sepotong kayu arok. Kedua, pemakan haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang bertakwa adalah ahli surga. Dari Atiyah As-Sa'di, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin atau bertakwa sampai meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir terperosok ada yang haram. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Abdurrahman bin Auf merupakan orang sangat kaya dan dermawan. Dia bahkan pernah mendermakan semua hartanya demi membela Islam. Dikutip dari Lasyikar Suhada, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir sekali karena terlalu kaya. Sebab orang yang paling kaya akan dihisap paling lama. Mendengarkan hal ini, Abdurrahman bin Auf sangat sedih. Dia kemudian berpikir, bagaimana caranya agar bisa jadi miskin supaya dapat masuk surga duluan. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk. Lalu harganya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf ikut prihatin karena sikap kedermawanannya dan juga karena merasa itu adalah jalan baginya untuk menjadi miskin. Dia menolong sahabat-sahabatnya itu. Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik para sahabat tadi dengan harga bagus. Semua sahabat bersyukur dan senang. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba habis terjual, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat lain yang mendengar berita itu pun turut bergembira. Abdurrahman bin Auf sangat bahagia karena yakin akan jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega.
Dia berpikir akan masuk surga duluan dikarenakan saat itu dia telah miskin. Namun, rencana Allah Subhanahu wa taala itu memang paling indah dan terbaik. Tiba-tiba datang utusan dari negeri Yaman membawa berita bahwa Raja Yaman mencari kurma busuk. Ternyata di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular, dan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu adalah kurma busuk. Orang yang memiliki bajak kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Maka utusan Raja Yaman berniat memborong semua kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat. Bukannya jatuh miskin dan bangkrut, Abdurrahman bin Auf malah bertambah kaya raya karena kedermawanannya. Ya baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya. Mas Rendra sudah hadir kembali? Siap, on. Oke, siap. Kita langsung, waduh banyak banget ya pertanyaannya. Dimulai dari mana ini? Tadi nanti kalau misal ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa disampaikan ulang ya. Tadi ada yang tanya nomor saya kayaknya. Oh iya. Bisa dicatat aja teman-teman kalau mau catat nomor saya bisa Berapa? di 08 08 0812 2988 2988 6813. 6813 0812 2988 6813. Siap. Oke. Baik, langsung saja ini kepada Mbak Yunia. Tadi Mbak Yuni sudah kah? Kepada Mbak Yuni kami persilahkan dari Makassar. Ada orangnya? Afan tadi sudah bertanya. Oh iya, Kita- sudah. Ya, mohon maaf. Baik. Berikutnya ini juga dari Makassar, tadi Mbak Nurul Kasih Insani juga sudah ya? Belum ya? Mbak Nurul Kasih Insani. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, Iya, tidak. sudah. Oh, sudah. Iya. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurul Kasih Insani. Berikutnya ke Pak Aan Trijoko. Assalamualaikum, Pak Aan. Apakah masih ada orangnya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, kami persilakan Pak Aan untuk memberikan pertanyaannya. Tadi penjelasannya sudah jelas. Jadi saya sama istri usahanya snack oleh-oleh untuk Jogja. Memang kita masih immerse, ya masih immerse. Walaupun alhamdulillah penjualannya sih secara pelan-pelan ada pertumbuhan. Nah sekarang mungkin pertanyaannya kalau mau membuat DM tim awal itu tadi sudah disebutkan minimal 3 orang. Kalau cara perekrutannya kira-kira apakah dari anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMKN yang digital? Kira-kira menurut Ustadz Rendra gimana? Oke. Di tim awal itu bisa 2, Pak. Cari yang udah jadi atau cari yang udah punya pengalaman, bukan udah jadi sih. Udah punya pengalaman, experience, atau bener-bener bangun dari awal. Kalau Bapak mau bangun dari awal, bisa rekrut anak-anak SMK, lulus SMK, yang dia nggak bisa nerusin ke jenjang kuliah. Biasanya sudah ada itu, kalau di Jogja itu ada SMK multimedia. Kayak di SMK 3 itu ada, dan lain sebagainya. Yang di Bantul itu ya? 3 juga ada. Nah, itu bisa direkrut untuk tim content kreatornya. Ya. Dan biasanya rata-rata mereka diajari juga cepat juga. Rata-rata anak milenial sekarang itu untuk diajari cepat, kecuali benar-benar dia ini ya malas belajar ya. Cuma rata-rata cepat sih belajar. Tinggal dengan sudah punya SOP atau apa namanya kurikulum untuk jenjang karir dan jenjang ininya, jenjang kemampuan dia. Jadi jenengan tuh standar kemampuannya pengen dia seperti apa sih? Misalnya standarnya pengen dia bisa jadi advertiser yang bisa menghasilkan 50 kontak sehari. Nah, misalnya gitu. Tinggal di breakdown apa aja kebutuhannya. Nah, kalau kedua bisa juga rekrut yang langsung udah punya pengalaman. Misal
Kalau istri saya itu misalnya ngambil tim, sukanya emang timnya misalnya di CS ya, orang yang udah punya experience di CS sebelumnya. Jadi nggak bener-bener nol, nggak pernah nge-S-in gitu. Ya, Itu ya. karena mungkin agak lama ya, karena pengen langsung ngegas. Nah itu. Dua-duanya bagus, cuma kalau pengen cepet memang ambil yang sudah jadi. Nah semakin hebat timnya, nanti semakin bagus scale up-nya. Gitu, Pak. Ya, makasih Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Bu Sri dari Bekasi. Bu Sri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada, Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri-nya apakah masih ada? Bu Sri-nya. Ya, belum ada. Kita lanjut berikut pertanyaannya ya. Dari Mbak Ira tadi juga udah. Kemudian ini dari Galaxy A31 namanya. Masih ada orangnya? Apakah masih di kelas ini? Pak Galaxy ya. Kepada Pak Galaxy. Ini dari Papua ya. Oh, minta link rekamannya. Baik. Ini assalamualaikum Ustaz, izin live karena ada agenda lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dilanjut ke Pak Dodi Suratman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Dodi. Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Saya kan bisnis rental mobil Ustaz. Oke. Ini cara pengembangan marketing digitalnya dan brandingnya gimana caranya Ustaz ya? Siap. Nah, kalau ngomongin cara ini panjang Pak. Branding marketing ini bisa 2 sesi ngomongin. Ya, kalau di branding intinya begini. Branding itu punya goal 3 ya. Goalnya yang pertama kali adalah membangun trust. Omset is nothing without trust. Jadi bangun trust. Bagaimana bangun trust? Bangun trust tercepat itu adalah dengan testimoni atau dengan direkomendasikan oleh customer yang puas sebelumnya. Itu paling gampang. Nah, paling cepat lagi memang yang merekomendasikan adalah public trust atau orang-orang yang dikenal publik punya trust. Artis, siapalah orang yang punya public trust di segmen Anda. Nah, itu paling cepat. Kemudian bisa juga dengan public trust paling cepat, bangun trust juga bisa dengan berkolaborasi atau teman-teman bisa diliput di media, itu paling kuat juga untuk bangun trust. Nanti sebenarnya kalau di materi branding itu kita ada 30 cara untuk building trust. Nah, yang kedua itu setelah building trust, teman-teman harus meningkatkan add value. Jadi orang itu akan selalu menimbang investasi yang dia keluarkan ini sebanding nggak dengan value yang dia dapat, ya. Dan kalau dia itu lebih besar investasi yang dikeluarkan dari value yang dia dapat, dia nggak mau. Dan dia akan membandingkan di tempat ini value-nya apa, di tempat ini value-nya apa. Nah, teman-teman harus bangun namanya added value. Value itu sesuatu yang dianggap berharga bagi customer. Bisa nggak mesti uang, bisa teman-teman misalnya teman-teman punya customer yang selalu disapa, selalu ditelepon atau dapat hadiah dari teman-teman, itu akan meningkatkan added value teman-teman. Di tempat sebelah nggak pernah dapat hadiah, ini dapat hadiah. Nah, itu value. Itu juga ada caranya, Pak. Banyak, ada strateginya. Nanti kawan-kawan kita jelaskan. Nah, yang terakhir, bangun branding itu tujuan akhirnya adalah, goalnya adalah loyalty customer. Jadi, brand termahal di dunia ini kan Apple, tapi digeser oleh Amazon. Kenapa Apple dan Amazon ini bisa disebut mahal? Itu diukurnya adalah lewat loyalty customer-nya. Karena fokus mereka adalah ya membuat customer loyal. Karena untuk biaya akuisisi customer baru itu mahal sekali. Ya butuh dana. Sayang sekali kalau customer baru itu tidak pernah repeat order atau kita tinggalkan begitu saja, tidak pernah kita rawat. Makanya di sini Anda perlu membangun namanya CRM,
customer relation management atau bagaimana memaintain interaksi dengan customer Anda, ya, relation ya dengan customer Anda. Ya, biar apa? Biar dia balik beli lagi dan akhirnya mau merekomendasikan juga ke orang lain. Itulah kekuatannya di branding. Nanti akan kita bahas di kelas-kelas berikutnya. Insya Allah saya akan ada kelas di Januari. Silakan japri aja ke admin, minta info-infonya ya. Buat teman-teman yang butuh pendampingan juga silakan. Nanti kita ada juga pendampingan untuk setup digital marketing team. Kita akan ada kurikulumnya bagaimana menjadi manajer digital marketing yang sesungguhnya. Itu. Nah, kalau di marketing, ya intinya marketing tujuannya mendatangkan database, traffic. Ya. Nah, marketing ini jenengan pakai apa medianya itu tergantung marketnya. Kalau market di rental mobil ini banyak di WhatsApp, ya jangan main di WhatsApp. Kalau banyaknya di Facebook, jangan main di Facebook. Nah, itu harus dipetakan dulu. Buyer personanya siapa? Ya, buyer personanya siapa? Siapa sih orang-orang yang rental? Kebanyakan siapa sih? Oh, dia untuk liburan keluarga atau lain sebagainya. Ataupun untuk rental, untuk kantoran juga ada. Kalau di Jakarta itu rame ngerentalin mobil untuk dipakai perusahaan. Gitu. Nah, itu bisa juga ada beda itu. Nah, silakan begitu. Nanti untuk detailnya kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Tapi gambarannya sih seperti itu. Dengan harus bikin dulu konsepnya dulu untuk bangun trust, added value, loyalty customer, database, dan membuat database ini menjadi database aset atau database hidup. Gitu ya. Iya Ustaz. Ya baik, jazakallah khairan kepada Mas Rendra. Ada lagi Pak Dodi Suratman yang ingin ditanyakan? Syukran Ustaz, nanti ikut kursusnya untuk Oke, yang branding. siap. Ya ini dari berikutnya ya, ini dari Jeng Ana, keren, saya nyatat aja nanyanya kalau ketemu aja. Ya Bu Ana ini juga salah satu yang sudah ini ya berkolaborasi, dalam artian yang udah ada pembimbingan juga dari Mas Rendra ya. Mas Rendra, Bu Ana, Jeng Ana. Ya, berikutnya ini dari Soeharti Syukur, izin live Ustadz, di sini ada 11 ada agenda lain, syukron. Masya Allah bagus banget, mau ikut kelasnya Januari insya Allah. Ya insya Allah doakan semoga kelasnya itu kita bisa memberikan effort atau yang lebih menarik nantinya ya. Ya mungkin ini sepertinya sudah habis pertanyaannya Ustadz ya. Mungkin bisa aja closing statement kan untuk kesimpulan atau apa yang ingin disampaikan di akhir ini. Silakan Mas Rendra. Oke. Teman-teman, hampir pengusaha-pengusaha kelas dunia itu punya mentor, punya coach atau punya seorang konsultan. Itu rata-rata. Dan memang di UMKM itu jarang mereka itu punya coach, punya mentor atau punya konsultan. Kalau di luar negeri ya, di luar sana ataupun di Jakarta ya, itu sudah terbiasa orang pakai konsultan, pakai coaching ya, kemudian pakai mentor. Bedanya apa? Coaching, mentoring dan training itu beda. Kalau training itu hanya sekedar pengulasan materi. Tapi kalau coach biasanya dia ada materi, ada juga dia metodenya menggali dan bertanya. Tapi nanti yang melaksanakan adalah yang di coach. Nah, kalau biasanya coaching dan training ini digabung, itu keren biasanya. Nah, bedanya lagi sama konsultan apa? Kalau konsultan dia ikut menggarapkan. Ya, misalnya teman-teman nggak punya laporan keuangan, kita bantu bikin laporan keuangan. Di Bisaroh bisa, Bisaroh ID bisa. Kemudian kalau mentoring gimana? Kalau mentoring itu wajib yang satu industri. Misalnya teman industrinya makanan, ya teman-teman belajarlah mentoring ke orang yang sudah berhasil di makanan. Itu nanti menjadi mentor teman-teman. Nah, insya Allah kita Bisaroh.id di 2021 akan meluncurkan beberapa program. Yang pertama adalah sekolah pengelola sirkah. Nah, itu menarik banget buat teman-teman yang mungkin dia suka bersirkah, pakai duit orang lain, pakai modal orang lain, pakai investasi orang lain. Kita ajarkan bagaimana jadi pengelola sirkah yang amanah ya. Nah, gitu. Termasuk skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengelola sirkah. Karena kita akan meluncurkan juga sirkah berkah.id ini ya,
yang mana kita udah punya listing-listing investor dan listing-listing yang sirkah. Nah, itu silakan teman-teman yang mau listing di situ yang butuh modal. Nah, berikutnya kita akan juga ada ya tentang sekolah tentang digital marketing manager, digital marketing team. Jadi intinya gini, kita emang pengen mencetak seorang manajer-manajer yang dia itu leader ya, seorang leader yang tahu arahnya kemana sih tim ini akan dibawa. Bagaimana men-scale up tim ini dari 3 orang tim menjadi 30 orang tim atau bahkan seterusnya. Nah, silakan teman-teman join. Nah, caranya join, silakan sekarang waiting list dulu, hubungin admin ya. Jangan lupa kalau teman-teman mau dapat materi ini, silakan subscribe dulu di Bisaroh ID, kemudian nyalakan lonceng, komen di situ. Nah, kemudian nanti akan kita kasih link video ini dan juga slide ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu dari kita, insya Allah setiap Jumat kita akan ada Jumat berbagi. Di minggu depan kita akan ngomongin tentang dropshipper syariah bersama Ustadz Firly. Bagaimana sih dropshipper yang benar? Ada 2 jenis dropshipper, yang mana biar sesuai syariah itu seperti apa dropshipper, karena internet marketing itu banyak yang jadi dropshipper, ya kan? Banyak mereka nggak punya modal, nggak punya barang, tapi mau jualan. Nah, itu bagaimana menjadi seorang dropshipper yang sesuai dengan syariah, karena eman-eman kita udah kerja 8 jam sehari, kalau nggak sesuai dengan syariah, kan kalau akadnya batal, kita tidak sah, memanfaatkan hartanya juga nggak sah, jadi sedekah juga dari harta yang haram juga nggak sah, jadi eman-eman. Nah, silakan teman-teman ikuti Jumat berbagi terus, nanti Japri sama admin biar dimasukkan ke dalam grup. Kita ada grup Jumat berbagi yang insya Allah akan ada materi-materi gratis, nanti diinfokan di situ. Nah, ada kelas-kelas gratis juga berbayar yang akan diinfokan di situ. Silahkan pilih, yang belum punya duit ya gratisan dulu, nggak salah. Yang udah punya duit, silahkan mau kurikulum yang lebih intensif, silahkan pakai yang berbayar. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, silahkan nanti hubungin. Mana nomornya, Mas Admin? Mas admin nomornya di mana? Tadi atau sudah. Nomor saya juga boleh deh. Sudah di chat tadi. 0812-2988-6813. Oke. Ya, silakan sebelumnya ini kita ngeliatin company profile dari Bisaroh dulu. Siapa tahu ada yang butuh jasa pengelolaan laporan keuangan, uang Anda pegang, laporan keuangan kita bikinkan sesuai dengan PSAK. Silakan teman-teman juga bisa lihat profil kita. Silakan Mas Nur, saya sampaikan ke Mas Nur, saya mohon undur diri dulu, nanti silakan kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Biasanya kita tuh selesainya sampai jam 11, tapi karena hari ini Mas Alfian dan Indra diberikan amanah untuk isi khutbah, maka kita akhiri di jam 10:30 ini. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, ya kita tutup dulu diskusi kita, kajian kita, kelas kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga saksikan video berikut ini.
Alhamdulillah begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini, jangan lupa di hari Jumat yang berkah dan juga Jumat penuh keberkahan ini ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menyelesaikan membaca surah Al-Kahfinya, semoga segera diselesaikan. Untuk itu saya Nurdianto mohon izin mengundurkan diri dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada penyampaian atau kata-kata yang mungkin salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seringnya, Ustaz. Haram sebagai bentuk syukur untuk menambah keberkahan hidup. Orang yang memakan makanan halal akan dilindungi dari api neraka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang di bawah tanggungan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bernama Kirkiroh, kemudian ia meninggal. Namun Rasulullah berkata, ia akan masuk ke neraka. Maka para sahabat pergi memeriksanya. Ternyata mereka menemukan sebuah baju jubah hasil tipuan. Di antara bahaya memakan harta haram, pertama, pelakunya akan masuk neraka. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengambil hak milik orang muslim dengan menggunakan sumpah, maka Allah akan mewajibkannya masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Seseorang bertanya, walaupun barang yang kecil, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, walaupun sepotong kayu arok. Kedua, pemakan haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang bertakwa adalah ahli surga. Dari Atiyah As-Sa'di, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin atau bertakwa sampai meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir terperosok ada yang haram. Zaman yang sedang kita jalani saat ini adalah zaman di mana sistem Islam, terutama sistem ekonomi Islamnya tidak dijalankan, yang mana membuat umat sudah tidak terlalu peduli dengan muamalah dan transaksi-transaksi yang dijalankan. Apakah hal tersebut halal atau haram? Bahkan ada yang mengatakan mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Sabda Rasulullah SAW, akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Begitu juga merebaknya kegiatan dan transaksi ribawi, baik dilakukan oleh individu dan atau bahkan lebih banyak oleh institusi yang legal secara terang-terangan dilakukan di depan mata dan sudah dianggap hal yang biasa. Sabda Rasulullah SAW, sungguh benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debu riba. Padahal sebagai muslim kita tetap wajib mencari harta atau penghasilan yang halal. Mau separah apapun zaman tersebut, tetap wajib mencari yang halal. Sabda Rasulullah SAW, mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Disinilah dibutuhkannya ilmu tersebut agar kita tetap menjalankan muamalah-muamalah yang benar sesuai syariah agar bisa mendapatkan harta yang halal dan berkah, terhindar dari melakukan akad-akad dan transaksi-transaksi yang batil yang bisa menjadi harta yang haram. Untuk itu, Bisyara mengadakan kuliah bisnis syariah, kajian online bersilabus selama 1 semester yang bisa menjadi wadah belajar para pengusaha mengenai bagaimana berbisnis yang sesuai syariah.